Hello everybody and welcome back on the Halo semuanya, selamat datang kembali. Sehari setelah serangan terhadap Venezuela, hari ini saya ditemani oleh mantan kontraktor dan analis untuk CIA dan DIA, serta perwira Angkatan Darat yang sudah pensiun, Ron Aledo, untuk mencoba memahami semua ini. Ron, selamat datang. Terima kasih. Senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Saya juga sangat senang Anda bisa hadir. Anda mengirimkan buletin email dengan analisis Anda, dan saya pikir itu sangat tajam. Jadi saya menghubungi Anda dan meminta Anda untuk bergabung secara daring. Dan untungnya, Anda setuju. Bisakah Anda terlebih dahulu menceritakan sedikit tentang latar belakang Anda, agar orang-orang memahami bagaimana Anda mendekati topik ini, lalu berikan penilaian Anda tentang bagaimana semua ini terjadi? Yes, Anna retired. Ya, saya seorang perwira Angkatan Darat AS yang sudah pensiun. Saya lahir di Puerto Rico. Itulah sebabnya saya mungkin memiliki sedikit aksen Spanyol. Saya meniti karier di Angkatan Darat AS dan pernah ditempatkan di Kolombia, Jerman, Fort Hood di Texas, dan beberapa tempat lainnya. Setelah pensiun dari Angkatan Darat, saya menjadi kontraktor untuk CIA dan analis di Badan Intelijen Pertahanan, di mana saya menghabiskan beberapa tahun melakukan analisis. Kemudian, saya bertugas sebagai perwira operasi dan intelijen staf gabungan di staf gabungan di Pentagon. Saya juga pernah ditugaskan ke Kolombia, beberapa kali ke Afghanistan, dan ke Irak hingga tahun 2019. Sekarang, karena saya tidak lagi bekerja dalam analisis federal atau pemerintahan, saya tetap melakukan analisis sumber terbuka. Saya berfokus pada geopolitik, hubungan internasional, intelijen, dan isu-isu militer. Jadi, saya menyusun sebuah analisis tentang apa yang terjadi kemarin di Venezuela berdasarkan berbagai sumber terbuka. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi di Venezuela? Bagaimana mungkin Amerika Serikat bisa mengebom beberapa tempat di Caracas dan 2 kota lainnya, lalu berhasil menculik presiden negara itu? Maksud saya pikir mungkin saja mereka membunuhnya. Kamu tahu, kalau cukup banyak bom dijatuhkan di istana kepresidenan, orang itu pasti mati. Tapi kenyataannya, mereka bisa masuk dan melakukan semacam operasi penangkapan seperti di Panama. Isa yang van herhaltsdeling. That kind of blew my mind. How was that possible? Yes, it was in military terms. Ya, benar. Dalam istilah militer dan intelijen, itu adalah operasi yang spektakuler, sangat berhasil. Menurut sumber terbuka, dan berdasarkan semua potongan informasi yang harus disatukan, tampaknya operasi itu difasilitasi oleh CIA dengan menyuap dan memasukkan ke dalam daftar gaji banyak sekali orang di sekitar Maduro, terutama dari lingkaran dalamnya. Mungkin pengawal pribadinya, anggota kabinetnya, asistennya, dan sebagainya, tetapi juga banyak personel militer Venezuela. Ingat, semuanya menjadi masuk akal ketika kita menyadari bahwa beberapa bulan lalu, apa yang disebut hadiah untuk Maduro meningkat dari $15 juta menjadi $50 juta. Dan saya yakin pemerintah AS mengeluarkan jauh lebih dari $50 juta untuk ini. The U.S. government put a lot more than $50 million into this, but that was the first message to lure. Namun, itulah pesan pertama untuk memikat para perwira dan jenderal militer. Venezuela, dengarkan, bekerjalah untuk kami, dan kalian akan dibayar. Kalian akan mendapat gaji yang sangat besar, ditambah hal-hal lain, hadiah, visa, agar kalian bisa datang ke Amerika Serikat bersama keluarga. Catatan kriminal atau tuduhan apapun yang kami miliki terhadap kalian akan dihapus. Cukup bekerja untuk kami. Dan saya yakin sumber-sumber yang direkrut CIA menonaktifkan pertahanan mereka. Mereka memberi perintah agar orang-orang menyingkir, tidak menembak ke arah helikopter dan sebagainya. Ditambah perintah pemboman strategis terhadap sisa pertahanan udara dan aset militer apapun yang bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di dalam dan sekitar Caracas. Hal itu sangat mempermudah operasi tersebut. That facilitated in big way the operation.
Maksud saya, kita tahu bahwa Donald Trump juga mengumumkan sekitar sebulan atau 6 minggu yang lalu bahwa ia telah mengizinkan kegiatan CIA di dalam Venezuela. Jadi keterlibatan CIA dalam hal ini bukan hanya telah dilaporkan, tetapi juga diumumkan secara resmi. Dan bagi orang seperti saya, dari Swiss kecil, yang memahami negara sebagai sesuatu yang mungkin sangat berbeda dari cara kerjanya di AS, apakah CIA benar-benar memiliki wewenang untuk melakukan itu? CIA bisa saja berkata, kami akan menghapus catatanmu, kamu akan aman, keluargamu bisa datang ke Amerika Serikat. Maksud saya, apakah mereka benar-benar menelepon orang-orang ini? Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan CIA, menghamburkan jutaan puluhan juta dolar AS hanya untuk membeli orang? First of all, that Donald Trump said is an oxymoron. Pertama-tama, apa yang dikatakan Donald Trump itu adalah sebuah oksimoron. Baiklah, itu hanya Donald Trump yang pandai bermain media, seorang pria televisi, yang mengatakan bahwa CIA ada di Venezuela. Itu seperti mengatakan ada pesawat di bandara, atau bahwa air itu basah. Tepat sekali. CIA memang ada di Venezuela, dan di mana-mana. Itulah misi mereka. Itulah yang mereka lakukan. Dia tidak perlu mengatakannya di televisi. Kita tahu CIA ada di Venezuela. Maksud saya, sejak tahun 1940-an, CIA sudah ada di seluruh dunia. Jadi ya, itu memang oksimoron. Seperti mengatakan ada pesawat di bandara, sesuatu yang sudah jelas. Dan ya, untuk menjawab pertanyaanmu, CIA tergantung pada seberapa penting atau kritisnya misi itu, sesuai dengan strategi keamanan nasional dan arahan dari Gedung Putih, bisa menghabiskan jutaan, bahkan puluhan juta dolar untuk membeli orang. Spend millions and dozens of millions of dollars in buying people. Yes, absolutely yes. That's what they do. Ya, tentu saja. Itulah yang mereka lakukan. Merekrut sumber dari seluruh dunia. Itu pekerjaan mereka. Jadi pada dasarnya, mereka hanya membutuhkan perintah dari tingkat yang sangat tinggi dalam rantai komando, dari Direktur CIA, atau mungkin izin dari Gedung Putih atau Dewan Keamanan Nasional, dan itu saja yang mereka perlukan. Setelah itu, mereka mulai menghabiskan jutaan dolar untuk merekrut orang. Berikan kami informasi, dan kamu akan dibayar. Hei, piskan, tidak menembaki helikopter kami, dan kamu bayar. Lakarin untuk kami. Beritahu kami di mana Maduro akan berada, dan kamu akan dibayar. Pesan terpau karai itu kamu akan pull. Lebih memperisinger yang lakukan. Ya. You will get paid. So that's basically what they do, yes. Sekarang, jelas sekali, operasi ini berjalan dengan sangat baik dan ada layanan lain yang terlibat. Jadi apakah ini terutama merupakan operasi Angkatan Laut AS di udara? Karena semua helikopter dan pesawat yang datang itu pasti merupakan aset Angkatan Laut dari luar, bukan? Well, obviously there were many agencies involved. Jelas, ada banyak lembaga yang terlibat. Dia kemungkinan besar terlibat karena mereka menangani situasi militer. Dan tentu saja, semua aset intelijen dari gugus tugas Angkatan Laut AS di perairan Karibia juga aktif. NSA sudah pasti juga aktif, mengumpulkan data ponsel, email, pesan teks, dan sebagainya. Berusaha mencari tahu di mana orang-orang berada saat itu, siapa yang berbicara dengan siapa, siapa yang ada di sana, dan siapa yang tidak. Jelas, semua itu memang mereka lakukan. Mereka sedang mencari intelijen, mengumpulkan intelijen. Dan jelas, kekuatan senjata sebelum Delta Force datang tampaknya merupakan bagian dari operasi gabungan antara Angkatan Laut AS dan Angkatan Udara AS. Mereka mengebom target strategis secara tepat, pusat komando, pusat komunikasi, dan kemungkinan besar menyingkirkan personel militer Venezuela yang mereka tahu setia kepada Maduro. Mereka juga mengebom peralatan, terutama sistem petasan Anis, yang bersama helikopter. Istilah Britasno Olfing Bowewits Wizray. So it was a joint operation by all means. Sekarang, apa artinya ini bagi kita dalam konteks struktur politik Venezuela? Jika CIA mampu menyuap begitu banyak orang, dan operasi ini mendapat izin untuk dijalankan, itu pasti berarti bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas perencanaannya pasti ada staf tingkat tinggi, bukan? Kemudian mulai mengordinasikan berbagai cabang. Mereka pasti menilai bahwa peluang keberhasilan tidak hanya dalam menangkap Maduro, tetapi juga dalam menciptakan transisi menuju pemerintahan yang bersahabat dengan AS di Venezuela.
cukup besar untuk membenarkan risikonya. Apa penilaianmu tentang hal ini? What's your assessment on this? Well, that is where the issue becomes. Nah, disitulah masalahnya menjadi sedikit lebih rumit. Karena secara teori, orang-orang Maduro masih berkuasa. Dia sedang berada di luar negeri, tetapi warnanya tetap berjalan. But his government is still in place. At least Wakil presidennya muncul hari ini dan mengatakan bahwa satu-satunya presiden resmi adalah Tuan Maduro, dan bahwa dianya berada di sana untuk mengurus segala sesuatu sampai dia kembali. Jadi pemerintahannya, ya, masih tetap berjalan. Exactly. So in theory, his government is still. Tepat sekali. Jadi secara teori, pemerintahnya masih memimpin negara itu. Dan Delcy Rodriguez, yang merupakan wakil presiden, mengambil alih. Dia dulu orang nomor 2 dalam komando. Sekarang dia menjadi nomor 1. Para menteri masih ada. Para jenderal yang setia masih ada. Mungkin jenderal-jenderal yang bekerja untuk CIA juga masih ada. Karena saya yakin, pemerintah Venezuela mungkin tidak tahu siapa yang benar-benar setia dan siapa yang pengkhianat. Apakah menurutmu Rodriguez sendiri mungkin salah satu orang yang disuap? It's possible. I mean, when you recruit sources, you recruit Itu any mungkin. kind of sources. Itu mungkin. You can recruit Maksud the- saya, the ketika Anda merekrut driver, you sumber, can recruit the cook, Anda you bisa can merekrut recruit siapa the saja. waiter, Anda you bisa can merekrut recruit the sopir, vice president. juru masak, Everything is pelayan, possible. bahkan They wakil want presiden. that information, Semua itu mungkin. classified information, Mereka mungkin but tidak it's memiliki possible. informasi It's a rahasia, tapi possibility. tetap saja Now, itu mungkin. it looks Ya, to itu me, sebuah kemungkinan. for what Trump Sekarang, said, menurut saya, dari apa yang dikatakan Trump dan dari keputusan untuk membiarkan pemerintahan di sana tetap berjalan, Trump memiliki rencana A. Dan rencana A, Insemsemek, Adimwa, Tuex mempertahankan Delcy Rodriguez berkuasa semaim sebagai presiden boneka. Kind of as a puppet president. You are the president of Venezuela. Kamu adalah presiden Venezuela. Selama kamu melakukan persis apa yang kami perintahkan, itulah pada dasarnya rencana A Trump. Jadi maksud saya, dia mengendalikan para menteri, dia mengendalikan polisi, dia adalah sosok simbolis. Dan tampaknya itu akan menjadi tawaran pertama yang Trump dan Marco Rubio berikan kepadanya. Lakukan apa yang kami perintahkan, dan kamu bisa tetap, setidaknya untuk 5 atau 6 bulan ke depan, atau entah berapa lama, masih menjadi presiden simbolis Venezuela. Still the figurehead president of Venezuela. And if that's the case, then what did Dan you jika do? memang What- begitu, what maka is yang the dibutuhkan best tentu saja adalah agar Nyonya Rodriguez dengan tegas mengutuk apa yang terjadi dan menjadi pemimpin perlawanan terhadap agresi Amerika Serikat. Namun di balik layar, semuanya dinegosiasikan dan dia mengikuti keinginan dasar Amerika Serikat yang pada dasarnya berkaitan dengan minyak. Maksud saya, dengan Tuan Trump, hal itu sangat jelas. Semuanya tentang minyak. Mereka menginginkan minyaknya dan kita yang memilikinya. It's all about the oil. They want the oil, and we've got the oil. Right? I mean, regardless of what she said, for the Maksud saya, consumption of the- terlepas dari apa yang dia katakan untuk konsumsi rakyat Venezuela di dalam negeri dan para pendukung Chavista, saya pikir tampaknya rencana A Trump adalah mempertahankannya di sana sebagai presiden boneka, presiden simbolis, selama dia melakukan persis apa yang Trump perintahkan. Saya pikir itulah rencana A. Lalu, perlahan-lahan mulai menyingkirkan beberapa orang, mengganti yang lain, membuat beberapa perubahan, menandatangani undang-undang dan dekret, mengbentkan Amerika Mai Sukornot mengambil minyak sepej Seflemastor, dan seterusnya. Dan M8 sekarang bergerak menuju transisi ke pemerintahan umum atau menginginti sesuatu itu. Government or elections or something like that. But I'm sure that also Trump have a plan B. Tapi saya yakin Trump juga punya rencana B. Ambil ini, jadilah bonekaku, presiden simbolis di Venezuela. Atau kami mungkin menyingkirkanmu, karena kami akan menggunakan para jenderal yang sudah bekerja untuk kami, yang sudah digaji. Kami akan menggunakan para jenderal itu untuk menyingkirkanmu dari kekuasaan. Dan kami akan memastikan mereka menang. Mereka akan melakukan kudeta terhadapmu. Dan kami akan menggunakan aset Angkatan Laut AS, Angkatan Udara AS, serta peskunusus untuk memastikan bahwa apapun yang sedang fulfilled yang kolektor kaisir akan berhasil. Bisa itulah yang tempat seperti B. Trump. So I think that looks like a plan B for Trump. So either we are looking at the Jadi kita sedang melihat ya,
skenario Panama tahun 89. Atau kalau itu gagal, maka kita pada dasarnya melihat situasi seperti di Chili tahun 73 kan? Saat Allende digulingkan ya tahun 73. Lalu Pinochet masuk dan mendirikan kediktatoran militer lama yang sangat bersahabat dengan AS. Tapi aku masih sulit memahami bagaimana mungkin begitu mudahnya membeli semua orang itu. Sementara Maduro juga, dia menegaskan, lihat kami sekarang punya milisi, kami sudah mengaktifkan milisi. Kait saya punya pasukan pembebas sendah. Maksudku, kalau keadaan memburuk dari sini, kamu sudah berarti sedih sebuah agregat untuk perang saudara? That's a risk. Itu adalah sebuah risiko. Itu adalah risiko, dan saya sudah menyebutkannya dalam analisis saya. Risiko bahwa sebagian dari populasi, sebagian dari pemerintahan, tidak ingin bekerja sama dengan Trump. Trump akan menggunakan cara-cara keras, tangan besi, untuk menakut-nakuti mereka dan berkata, dengar, kamu tidak ingin diledakkan oleh drone di tengah malam saat kamu tidur. Lebih baik kamu lakukan apa yang saya perintahkan. Jika kamu tidak ingin berakhir di penjara federal seperti Maduro, lebih baik kamu lakukan apa yang saya perintahkan, dan seterusnya. Jadi saya pikir faktor intimidasi adalah inti dari rencana Trump. Tapi sekali lagi, saya pikir Trump punya rencana B, dan rencana B adalah, jika kamu tidak ingin bekerja sama dengan kami, maka saya akan menggunakan militer Venezuela, yang didukung oleh saya, oleh militer saya, oleh militer AS, dan kami akan mengambil alih negara itu. Keamanan AS kenetutas. Ada harus semenyeberiti terkena bang, harus kutitas. Everything goes to plan B, and they do the coup. There is always a percentage of the population. Selalu ada sebagian kecil dari populasi yang berpikiran sangat radikal, sangat setia kepada Maduro, sangat setia kepada gagasan Chavez dan sebagainya, yang mungkin tidak mengikuti arus dan bisa saja membentuk perlawanan bersenjata, atau semacam milisi atau aksi militer. Jadi ancaman itu selalu ada. Saya pikir Amerika Serikat akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk melenyapkan perlawanan itu secepat mungkin, serta menyediakan semua intelijen, senjata, drone, rudal, segala sesuatu untuk memusnahkan perlawanan apapun yang mungkin muncul. Namun kemungkinan, setidaknya potensi, selalu ada bahwa sebagian dari populasi, militer, atau pemerintah tidak akan mendukung rencana A atau rencana B dari Trump, dan mereka akan mengadakan perlawanan, konflik bersenjata, atau semacam perang saudara kecil di Venezuela. Hal itu selalu mungkin terjadi. Kita juga tahu bahwa daerah pedalaman Venezuela tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali pemerintah pusat. Maksud saya, ada banyak tempat di mana keadaan bisa menjadi sangat buruk, baik dalam skenario rencana A maupun rencana B. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang Venezuela, menurut Anda apa yang kemungkinan akan terjadi dalam salah satu dari kedua skenario tersebut? Well, I think that most of the Ya, saya pikir sebagian besar pemerintahan Venezuela, orang-orang yang saat ini berada di bawah Delcy Rodriguez, akan sejalan dengan Trump, terutama karena uang, karena posisi keuangan yang baik, sangat menggoda bagi mereka. Dan ingat, Venezuela adalah negara yang sangat kapitalistik, dalam arti bahwa negara itu tidak seperti Kuba, misalnya. Jika saya menawarkan banyak uang kepada seorang perwira intelijen Kuba atau seorang jenderal Kuba, mereka akan berkata, untuk apa saya butuh uang? Saya tidak bisa menggunakannya, tidak ada gunanya. Tapi itu tidak berlaku untuk Venezuela. Saya sudah beberapa kali ke sana. Mereka punya pusat perbelanjaan, mereka punya rumah mewah, mereka pernah mengalami masa kejayaan di tahun 70-an, dan mereka menikmati kehidupan yang baik. Mereka bisa membeli barang-barang itu dengan uang. Jadi saya pikir, banyak dari mereka akan tergoda oleh tawaran ekonomi yang menarik. Kami akan memberi Anda banyak uang jika Anda mengikuti keinginan kami. Dan banyak lainnya. Tanpa Maduro di sana, dengan pemimpin mereka ditangkap, mungkin sedang merasa takut sekarang. Maksud saya, jika mereka bisa datang ke sini tengah malam dan menculik presiden saya,
Mereka mungkin juga bisa menjatuhkan drone di kepala saya saat saya tidur. Jadi hal itu sangat menakutkan bagi mereka. Jadi baik melalui uang maupun intimidasi. Saya pikir mungkin 70-80, mungkin 85% orang di tingkat atas akan perlahan, tidak secara terbuka, tapi perlahan dan diam-diam ikut sejalan dengan Trump. So if that is the case, then Jadi kalau begitu, skenario terbaik bagi Trump adalah rencana A, menerapkan sedikit kebijakan Pax Americana, seperti kita melakukannya dengan bom. Tapi sekarang semua orang begitu ketakutan, sehingga semuanya masih bisa bertahan. Kita mendapatkan minyaknya, orang-orang ini mendapat sedikit uang, dan kita menutup semuanya sebagai kisah sukses intervensi yang membawa perdamaian. I think that's the plan A. And obviously, Saya pikir itu rencana A. Jelas, rencana A adalah yang paling tidak berdarah atau paling tidak keras. Jadi saya rasa itulah yang sedang dia dorong. Dia akan mencoba membeli kesetiaan rakyat dan mempertahankan Delcy Rodriguez di sana selama beberapa bulan, setidaknya, entahlah, 3, 4, 5, 6 bulan. Dan perlahan-lahan melakukan transisi, perlahan-lahan mengubah bidak di papan catur, perlahan mengganti orang-orang. Dan ketika semuanya sudah siap dan terkendali, mungkin 6 bulan dari sekarang, mungkin akan ada pemilihan baru. Atau mungkin dia akan mundur dan mengundurkan diri, lalu seseorang yang lain akan masuk, dan Maria Corina Machado akan menjadi presiden boneka yang baru. Semacam itu. Tapi saya pikir rencana A adalah yang sedang coba didorong oleh Trump saat ini. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana dalam beberapa minggu ke depan, Rodriguez, jika dia tetap menjabat, kemungkinan akan mengubah komisi pemilihan. Maksud saya, itu yang pertama yang mungkin akan dia ubah, bukan? Lalu, baiklah. Menurutmu, maksud saya, Donald Trump dalam pernyataannya kepada pers pagi ini juga mengatakan bahwa AS akan tetap terlibat dan militer akan memiliki peran, atau setidaknya itu yang saya ingat dia singgung. Menurutmu, apa sih yang akan terjadi bahwa AS akan membentuk semacam kehadiran militer di Venezuela? Tidak, saya tidak berpikir Amerika Serikat akan menempatkan pasukan di darat secara permanen. Itu terlalu berisiko. Hal itu bisa menimbulkan korban dari pihak AS dan memancing kelompok perlawanan untuk menyerang mereka. Jadi saya tidak berpikir hal itu akan terjadi. Setidaknya tidak dalam jangka pendek, mungkin tidak untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi sekali lagi, dia akan menggunakan pemerintahan boneka. Dia akan menakut-nakuti atau membayar orang-orang di pemerintahan Venezuela agar mereka melakukan apa yang Trump perintahkan. Baik uang, intimidasi, atau ancaman. Either by money or either by intimidation, either by threat. But I think that's how he wants. Tapi saya pikir itulah cara dia ingin memerintah Venezuela. Setidaknya untuk jangka pendek, sampai presiden baru yang 100% pro-Amerika, 100% liberal, dan mau bekerja sama dengan Trump menjabat. Saya rasa itu akan terjadi di masa depan, mungkin 6 atau 8 bulan dari sekarang. Tapi saya pikir yang ingin dia lakukan adalah memberi tampilan Venezuela pada hal ini. Dan saya berpikir, Delcy Rodriguez adalah yang baik buat sebuah rimbrick vertwatsani. Or you the bawful financing di sini. Apt have you finesse, ain't up to the train mentahkan. They do what he tells them to do. But wouldn't this put the Tapi bukankah ini akan menempatkan Venezuela dalam situasi yang mustahil, di mana Delcy Rodriguez di satu sisi harus berpura-pura bersikap anti-Amerika dan anti-invasi serta pro-Maduro, sementara pada saat yang sama, sebenarnya melakukan apa yang dikatakan Donald Trump. Menurutmu, bagaimana dia bisa menyelesaikan kontradiksi itu? Karena, maksudku, sekarang Maduro berada di AS. Para diplomat Venezuela harus melakukan segala cara untuk membawa orang itu kembali, bukan? Maksudku, Aimer situasi yang keterlaluan. This is just an outrageous situation, and yes, the US is trying to frame this as a Dan ya, AS sedang berusaha menggambarkan ini sebagai operasi kepolisian. Penegak hukum masuk dan kini membawa penjahat ke pengadilan. Hal ini pada dasarnya tidak pernah sah menurut hukum internasional, dalam keadaan apapun. Tentu saja, AS dan Eropa akan berusaha berpura-pura bahwa hal itu sah, tetapi sebenarnya tidak dan tidak akan pernah.
Dan diplomasi Venezuela harus kembali membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, instead, skematik mstep timigrin e carry puffer nathrosaukring spur forward os regas. It's why Ms. Du Pauk yang edukang. Rodriguez, if that's actually the side that she's on. Yes, that's a very hard situation. Ya, itu situasi yang sangat sulit. Dia harus sangat berhati-hati dengan pernyataan dan tindakannya. Mungkin membuat yang satu sangat keras dan yang lain sangat lembut. Dan sekali lagi, transisi yang lambat, sangat lambat, adalah hal yang perlu dia lakukan. Ini bukan transisi yang radikal, tetapi sesuatu yang bertahap. Undang-undang demi undang-undang, dekret demi dekret, perubahan demi perubahan, menteri demi menteri, sesuatu yang pada akhirnya memberi Trump apa yang dia inginkan. Dan Trump menginginkan minyak itu. Hanya itu. Maksud saya, dia ingin berinvestasi di Venezuela dan memiliki kendali tidak langsung atas minyak Venezuela. Dan sekali lagi, ya, ini semua tentang perubahan rezim, tentang menempatkan pemerintahan yang bisa dia manipulasi dan kendalikan dengan mudah. Ini semua tentang mempertahankan dolar AS sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan global. Itulah yang dia inginkan. Ensing indiliskan sedikit its growth. Itu mas stay meat spur deliling you, the timing toward ending milith getting your mass down ass. Ada suara di bulletin was. Yes. Ya, Rusia dan Tiongkok telah berupaya selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, untuk secara perlahan mendorong BRICS mengubah cara mereka berbisnis dalam bidang minyak dan perdagangan internasional, serta secara bertahap menggantikan dolar AS dengan yuan Tiongkok. Jadi, pada dasarnya itulah yang mereka coba lakukan. Mereka mengatakan, "Hey, mari kita menjauh dari dolar. Mari kita transaksi was matuang Tiongkok." Dan respon BRICS wall Thor. Dan hal tersebut mendengarkan lawan mais dan katsmon. Because that gives them more independence, that gives them more that shields them more against US sanctions. Itu membuat mereka lebih terlindungi dari sanksi Amerika Serikat, perang ekonomi, dan sebagainya. Dan itulah arah yang sedang diupayakan oleh negara-negara BRICS. Namun, dengan Trump mengambil alih, secara langsung atau tidak langsung, dalam hal ini, cadangan minyak Venezuela, hal itu akan memberinya lebih banyak pengaruh, kendali, dan kekuasaan untuk terus mendorong dolar agar tetap menjadi mata uang dominan dalam perdagangan minyak global. Jadi, pada dasarnya, itu they menunjukkan strategis dari seluruh operasi ini. Tujuh base ada words sebagai kuasa dominan itu minyak. Keeping the dollar as the dominant force for oil trade. Now, you said that Venezuela is a capitalist country. Sekarang Anda mengatakan bahwa Venezuela adalah negara kapitalis, dalam arti bahwa negara itu memiliki pusat perbelanjaan dan uang dapat membeli barang-barang yang bagus. Dan Venezuela sama sekali tidak terisolasi seperti Kuba atau Korea Utara. Jadi, keterlibatan dalam ekonomi global akan sangat berarti. Namun di sisi lain, Venezuela juga, ya Anda tahu, sangat bangga dengan sejarah Bolivariannya dan dengan menjadi pembawa Panji Tuan Bolivar, bukan? Hugo Chavez berjuang di bawah Panji itu, dan Morton Stanley Tuan Maduro. Under that banner and Mr. Maduro, and if the rumors are correct. Dan jika rumor itu benar, maka salah satu hal yang dibom tadi malam sebenarnya adalah mausoleum Hugo Chavez, yang menurut saya, jika itu benar, sungguh mengerikan. Itu adalah tindakan vandalisme. Tapi baiklah, kalian telah mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Chavismo harus berakhir. Chavismo, ini akan menjadi permainan yang berbeda. Menurutmu, apakah masyarakat umum akan menerima hal ini? Atau kita akan menghadapi beberapa juta orang, atau setidaknya ratusan ribu, yang akan berkata, "That's it. Kami lebih memilih angkat senjata, eminsik kami WP, emicdi motha green meal." The game in town. Well, human nature works Ya, on survival mode. Sifat manusia kadang bekerja dalam mode bertahan hidup. Sejarah telah menunjukkan hal itu berkali-kali. Dan begitu sebagian besar orang menyadari bahwa kelangsungan hidup mereka, masa depan ekonomi mereka atau apapun, bergantung pada dukungan terhadap pemerintahan baru, dan pekerjaan mulai bermunculan, bantuan sosial mulai datang, uang untuk makanan, uang untuk bensin, uang untuk apapun yang dibutuhkan, datang dengan mendukung pemerintah. Begitu Maduro pergi,
Seperti sekarang, dia sudah pergi. Dan para tokoh, para pemimpin historis Chavismo, mulai menghilang satu persatu, atau pensiun pindah ke Kuba satu persatu, atau pindah ke luar negeri satu persatu. Moving abroad one by one, I believe that that's going to be very important, Saya percaya hal itu akan menjadi faktor motivasi yang sangat penting dan sangat krusial bagi orang-orang untuk mengalihkan dukungan mereka ke pemerintahan baru. Sekarang, seperti yang saya katakan di awal, selalu ada kemungkinan bahwa sebagian kecil kelompok yang sangat ideologis, pendukung garis keras di militer atau di pemerintahan, tidak akan mau bekerja sama dan mungkin menimbulkan beberapa masalah, bahkan kemungkinan perlawanan bersenjata. Namun saya percayakan terjadi pada sebagian besar orang. Orang bisa berganti peran dengan sangat mudah, tergantung kebutuhan untuk bertahan hidup. Very easily depending on their survival. I mean, the history shows us that again and again. Maksud saya, sejarah telah berulang kali menunjukkan raja telah mati, hidup raja yang baru. Jadi saya percaya bahwa dengan kebijakan tertentu, sebagian besar orang, baik karena intimidasi maupun keuntungan finansial, akan berpindah kesetiaan. Dan ada gerakan oposisi Venezuela yang sangat terorganisir, terutama di Amerika Serikat di Miami, dan mereka siap untuk melangkah maju. Oh, tapi Bolivar. Oh, Bolivar percaya pada demokrasi seperti kita. Mereka akan melihat igual pasal apapun disebut, demi mendorong trend mereka maju. Message that they want to spin in order to push forward their agenda. So. Okay, so the best case scenario for Baik, jadi skenario terbaik bagi Venezuela sebagai sebuah negara adalah kita tidak mengalami perpecahan besar, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak ada perang saudara, tetapi pemerintahan Trump mulai mengucurkan uang, pada dasarnya kepada kalangan elit dan sedikit kepada rakyat, dan menjaga semuanya tetap tertutup. Dan itu setidaknya akan mempertahankan Venezuela sebagai negara seperti sekarang, meskipun pada dasarnya berada di bawah neokolonial. I mean, I'm not saying that there might be resistance. Maksud saya tidak mengatakan bahwa tidak akan ada perlawanan. Mungkin akan ada sedikit perlawanan. Mungkin ada beberapa jenderal yang tidak mau bekerja sama. Mungkin ada beberapa orang yang sangat setia, pendukung garis keras Maduro. Dan orang-orang Kuba masih ada di sana. Orang Kuba ada di Caracas. Orang Kuba merupakan fondasi yang sangat kuat bagi rezim karena mereka adalah penasihat. Mereka memberikan dukungan moral, dukungan ideologis, dan pengawalan. Menurut Trump, beberapa orang yang bela Maduro kemarin adalah orang Kuba. Tampaknya petugas intelijen atau pengawal Kuba dunia Fulbright. Jadi, mereka memberikan tekanan, hey, yang mustarah, terus bukan harus dukung Izzat rezim Kuba, dan seterusnya. Jadi situasinya tidak plus minus mulus. 100% smooth scenario. But again, I believe that Tapi sekali lagi, saya percaya bahwa karena jumlah uang yang akan diinvestasikan Amerika Serikat dalam hal ini, dan jumlah uang yang akan mereka gunakan untuk membeli kesetiaan serta melalui intimidasi, begitu mereka menyingkirkan presiden, mereka akan mulai mengejar yang lain, mungkin menteri dalam negeri, mungkin juga menteri pertahanan, dalam beberapa minggu mendatang. Dan begitu kaum Chavista melihat diri mereka tanpa pemimpin, tanpa seseorang yang memotivasi mereka untuk berjuang, memberontak, dan bertahan, ada kemungkinan besar mereka perlahan-lahan akan mengikuti rencana Trump. Dia berkata hari ini dalam konferensi pers, jika kamu seorang Chavista dan kamu setia kepada Maduro, kamu seharusnya takut. Kamu tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Jadi dia mengeluarkan ancaman langsung hari ini selama konferensi pers. Saya pikir itu sangat nyata. Satu pertanyaan lagi tentang implikasi yang lebih luas. Maksud saya, terlepas dari berhasil atau tidaknya, hal ini jelas memiliki efek sinyal yang besar bagi semua orang di Amerika Latin, bukan? Menurut Anda, bagaimana reaksi wilayah lainnya? Apakah ini akan menjadi seperti Donald Trump yang mengangkat jarinya dan berkata, ini bisa terjadi pada siapapun, hati-hati Brasil, hati-hati Kolombia. Lalu semua orang menjadi takut dan pada dasarnya menghentikan oposisi, menghentikan BRICS dan sebagainya. Atau menurut Anda justru akan bermegweta? Well, it's having a chilling effect. Okay. Nah, ini menimbulkan efek yang mendinginkan.
Oke, yang paling jelas terasa pada koalisi sayap kiri atau anti-AS. Negara-negara seperti Nicaragua, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan kiri, seperti Petro di Kolombia dan sebagainya. Negara-negara lain jelas juga tidak akan menyambut hal ini. Banyak negara akan melihatnya sebagai penghinaan terhadap kemerdekaan dan martabat Amerika Latin, dan seterusnya. Namun, selalu ada orang yang akan merayakannya, seperti Milei di Argentina, yang neokonservatif dan sangat pro-AS, dan mengkirks mengeriu. Pro-US neocon in foreign policies. So he already celebrated today. Jadi, dia sudah merayakannya hari ini. Maksud saya, akan ada beberapa orang seperti Milei yang akan merayakannya, tetapi sebagian besar orang tidak akan merayakannya, atau setidaknya melihatnya dengan hati-hati, sangat hati-hati, karena ini adalah pesan yang sangat kuat dan menggetarkan. Maksud saya, orang-orang yang paling membenci Maduro, seperti kelompok sayap kanan di Kolombia, jelas juga akan merayakannya, dan seterusnya. Tapi bisa dilihat, banyak pemerintah sudah mulai menjaga jarak dari hal ini. Mereka sama sekali tidak merayakannya. Terima kasih atas penilaian ini. Saya rasa ini sangat berharga. Ini murni spekulasi, tapi saya hanya ingin tahu, mengingat aset militer yang telah ditempatkan di depan Venezuela selama berbulan-bulan, dan aset yang digunakan untuk operasi ini, berapa kira-kira harga yang bisa Anda pasang untuk seluruh urusan pergantian rezim ini? Maksud saya, ini adalah pergantian rezim yang cukup mahal, bukan? Kita berbicara tentang miliaran dolar AS. Owu dituachin horber venoith this time for C. Or where would you put the price tag? Well, basically because Ya, pada dasarnya karena biayanya. Sebagian besar disebabkan oleh pemindahan aset militer dan mempertahankannya di sana, serta semua pengeluaran yang terkait dengan pemeliharaan pasukan aktif dan angkatan laut di wilayah itu. Jadi, kira-kira sekitar 1 miliar, mungkin lebih dari 1 miliar, hanya untuk memindahkan dan menempatkan semua kapal di sana, bukan di tempat biasanya. Jadi, semua pergerakan itu mahal, mungkin 1 atau 2 miliar. Itu sebenarnya tidak terlalu mahal, maksud saya, jika dibandingkan dengan operasi lain, jika dibandingkan dengan ratusan miliar yang kita habiskan di Ukraina untuk mempertahankan perang proksi melawan Rusia. Ini tidak ada apa-apanya. Ini hanya perkiraan kasar. Tapi tetap saja, saya akan bilang setidaknya beberapa miliar dolar, ditambah semua dana operasional yang dibutuhkan untuk pembayaran dan meyakinkan orang-orang. Dan sekarang lebih banyak miliaran dolar akan masuk untuk berinvestasi. Itu sesuatu yang Trump katakan. Dia akan berinvestasi miliaran dolar dalam infrastruktur minyak Venezuela. Dia ingin mengekstraksi sebanyak mungkin minyak. Jadi itu akan menjadi investasi besar lainnya. Yeah, but these investments will come with like Ya tapi, investasi-investasi ini akan disertai dengan semacam sewa selama 99 tahun, atau mungkin sewa abadi atas minyak Venezuela. Sekali lagi, maksud saya, betapa beraninya Venezuela menempatkan negaranya di atas minyak yang dimiliki AS. Tapi mari kita kesampingkan hal itu. Apakah ada hal lain yang menurutmu belum kita bahas yang penting untuk dipahami tentang bagaimana operasi ini berlangsung? Yes, I think that is important. Ya, saya pikir penting untuk memahami bahwa hal penegakan hukum ini, operasi kepolisian ini, membawa seseorang ke pengadilan, hanyalah layar kecil. Baiklah, semua ini sebenarnya tentang perubahan rezim dan tentang mempertahankan dolar, mempertahankannya sebagai mata uang yang mendominasi perdagangan minyak global. Itulah hal pentingnya, motivasi sebenarnya di balik Trump. Gagasan bahwa ini adalah operasi kepolisian melawan narkotika hanyalah layar kecil. Bini cuma hendak grand team Trump bisamba Udrangis streng tanya tihansaraith. Trump can defend himself and defend his administration. Oh, we were just executing a arrest warrant. That's it. Oh, kami hanya sedang melaksanakan surat perintah penangkapan. Itu saja. Ini adalah seorang buronan. Ini tentang narkoba. Jadi semua hal seperti itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu memberinya semacam kekebalan hukum, sebut saja begitu, terhadap kemungkinan tindakan hukum di kemudian hari. Orang-orang yang menyatakan ini ilegal,
Dan Maduro sendiri, para pengacaranya mengatakan, "Hey, ini ilegal. Ini pelanggaran hukum internasional." Dan hal itu juga melindungi Trump, partai Demokrat, berkuasa. Di Kongres pada bulan November tahun ini, 2026, akan ada pemilihan yang sangat-sangat penting, krusial untuk Kongres AS. Maybe a very, very critical, crucial elections for the U.S. Congress. And if the Democrats take over the House or the Senate, Dan jika Partai Demokrat mengambil alih DPR atau Senat, Trump akan berada dalam masalah besar. Mereka pasti akan mencoba memaksulkannya. Mereka sudah mencobanya pada tahun 2018 dan mereka akan mencobanya lagi pada 2018 atau 2019. Ini melindunginya. Oh, mereka hanya melakukan operasi kepolisian terhadap narkotika. Jadi inilah perlindungan hukum yang dia butuhkan. Ini cara yang sangat cerdas untuk membingkai seluruh situasi. Meskipun itu 100% salah, semua ini hitam perubahan rezim. Tapi itu cara yang cerdas untuk membingkai seluruh sistem. but that was a smart way to frame the whole thing. Sorry, I keep saying last question, but this. Maaf, saya terus mengatakan pertanyaan terakhir, tetapi ternyata masih ada banyak pertanyaan terakhir yang muncul. Satu lagi, Tulsi Gabbard pernah menyatakan pada tahun 2019 bahwa Amerika Serikat harus menjauh dari Venezuela. Saat ini, Tulsi Gabbard adalah kepala badan intelijen, jadi secara teori dia berada di atas CIA. Menurut Anda, apakah hal ini dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan atau keterlibatannya? Obviously, she have to know. Jelas, dia harus tahu. Dia harus tahu, tapi dia sangat jarang muncul dalam hal dukungan publik untuk hal ini. Dia sangat diam. Kamu perlu memahami ODNI, Kantor Direktur Intelijen Nasional. Mereka memang memiliki kekuatan koordinasi yang nyata. Mereka mengordinasikan berbagai lembaga. Dalam praktiknya, mereka tidak memiliki kekuasaan operasional. Kekuatan operasional yang sebenarnya masih berada di tangan CIA. Dan CIA memiliki jalur komunikasi langsung dengan Presiden, dengan Dewan Keamanan Nasional, dan sebagainya. Jadi ODNI, aku tidak mengatakan itu hanya posisi simbolis, tapi bukan pengendali operasional, sebut saja begitu. ODNI tidak memberikan arahan operasional. Itu adalah peran CIA. The operational directive, that the CIA who does that. I mean, when I was doing intelligence analysis, I have to follow. Maksud saya, ketika saya melakukan analisis intelijen, saya harus mengikuti standar analisis dari ODNI. Dan saya juga harus mengikuti aturan ODNI untuk koordinasi dengan berbagai lembaga. Setiap kali saya menulis laporan, saya harus berkoordinasi dengan lembaga lain, dan sebagainya. Namun, dalam operasi, CIA memiliki hubungan langsung dengan Presiden, hubungan langsung dengan Penasihat Keamanan Nasional, yang dalam hal ini juga adalah Marco Rubio. Marco Rubio bertindak sebagai Penasihat Keamanan Nasional. Jadi pada dasarnya menurut saya, ini hanya spekulasi dari saya. Yang terjadi adalah dia tetap diam karena tidak antusias terhadap agenda New Yorker. Dia ingin mempertahankan pekerjaannya. She wants to keep her job. She wants to be the ODNI and she wants a political. Dia ingin menjadi ODNI dan dia menginginkan masa depan politik di dalam Partai Republik. Jadi, dia tidak akan secara terbuka bertentangan dengan Trump. Dan dia tidak akan berkata, "Oh, saya menentang Trump dan saya pikir Trump membuat kesalahan." Saya tidak berpikir dia akan melakukan itu, karena dia tahu dia akan dipecat dan akan kesulitan membangkitkan kembali karirnya pada tahun 2028 dan seterusnya. Saya pikir dia hanya memilih diam, membiarkan Ratcliffe melakukan apapun yang dia mau. Direktur CIA pada dasarnya berkata, "Saya tetap di jalur saya di sini dengan tenang. Saya akan terus mengerjakan hal-hal lain." Dan dia tidak ingin kamera menyorotnya, seolah mendukung hal ini. Saya pikir dia cukup puas dengan tetap diam dan menjalankan tugasnya tanpa mengambil peran aktif dalam operasi. Jadi, kita bisa mengatakan dengan tingkat kepastian yang cukup tinggi bahwa dalam hal Venezuela, faksi neokonservatif di dalam pemerintahan Trump yang menang, Rubio sudah pasti. Sementara pihak non-neokon seperti Vance dan Gabbard pada dasarnya tersingkir ke pinggir dan mungkin hanya berusaha bertahan dengan cara apapun demi karier mereka di masa depan. Karena keduanya masih cukup muda untuk memiliki masa depan karier. Sama seperti Rubio yang juga pemain Spirit Bevan. Just like Rubio has a potential future. Yes, I mean,
Ya, maksud saya, jelas mereka tidak akan menentang Trump. Atau mungkin mereka akan, seperti yang dilakukan Vance. Vance membuat unggahan Twitter yang sangat tenang. Maduro adalah orang yang sangat jahat dan seorang anarko-teroris. Dan itu saja. Tenang. Tapi, dia tidak hadir di konferensi pers hari ini. Dia tidak ingin menjadi wajah dari agenda New York. Dia tidak ingin menjadi wajah di agenda perubahan rezim. Saya tidak ingat. Vance selalu memiliki kecenderungan paleokonservatif yang mendorongnya lebih ke arah kebijakan isolasionis. Dia sudah sering mengatakan, saya tidak peduli apa yang terjadi di Ukraina. Saya peduli dengan apa yang terjadi di Ohio. Saya peduli dengan apa yang terjadi di Wisconsin. Saya peduli dengan apa yang terjadi di Pennsylvania. I care what happened to Wisconsin. I care what happened to Pennsylvania. That's my people. That's what I care for. Itulah orang-orang saya. Itulah yang saya pedulikan. Jadi dia tidak ingin berada di sana, memimpin perubahan dalam kebijakan luar negeri atau agenda New York. Sebaliknya, Rubio senang menjadi wajah dari agenda neokonservatif, dan memang selalu begitu. Dia akan mendorong agenda yang sangat bernuansa neokonservatif. Dan ingat, Rubio ingin menjadi wakil presiden, setidaknya pada tahun 2028. Dia akan berusaha tampil menonjol dalam berbagai tindakan ini, karena dengan begitu, dia bisa menunjukkan kepada para neokonservatif di lingkaran Partai Republik. Lihat, saya yang melakukan ini. Saya kekuatan di balik ini. Saya pantas setidaknya menjadi wakil presiden. Jadi kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Apa yang bisa kita harapkan untuk tahun 2028? Is there any kind of Apakah ada semacam, kamu tahu, agenda Zionis yang juga terlibat di sini? Atau ini murni sesuatu yang berasal dari Amerika Latin? Maksud saya, karena seperti yang dikatakan Machado minggu lalu, jika saya berkuasa di Venezuela, maka saya akan memindahkan kedutaan Venezuela ke Yerusalem. Apakah kamu melihat ada peran Israel yang sedang berlangsung di sini juga? Do you see any kind of Israeli play here going on as well? Well, Israel supports this. Ya, Israel jelas mendukung hal ini, karena pemerintahan Maduro sangat tidak bersahabat terhadap Israel. Jadi mereka melihat ini sebagai langkah positif. Dan Venezuela, Maduro memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran. Jadi jika mereka bisa memutus hubungan Iran dari hubungan itu, hal itu juga menguntungkan Israel. Mereka jelas akan senang dengan hal ini. Mereka tidak akan menentangnya. Saya tidak melihat keterlibatan langsung yang nyata, tapi setidaknya mereka akan senang dengan perubahan rezim ini. Is there any kind of connection thinkable? Apakah ada semacam keterkaitan yang bisa Anda bayangkan di mana misalnya, pertama Anda menyingkirkan Venezuela, lalu langsung menuju Iran? Karena di Iran, situasinya juga sedang memanas. Dan Bibi Netanyahu baru saja berada di Washington sekitar seminggu yang lalu, bahkan kurang dari seminggu, 4 hari yang lalu. Jadi menurut Anda, mungkinkah ada semacam keterkaitan operasional antara dua wilayah ini? I don't think there is a direct connection, but I do. Saya tidak berpikir ada hubungan langsung, tetapi saya yakin Amerika Serikat akan bersiap untuk melakukan serangan terhadap Iran dalam waktu dekat. Ingat Netanyahu dan serangan yang ia lakukan terhadap Iran beberapa bulan lalu. Ia menginginkan perubahan rezim di Iran. Itu adalah tujuannya. Bukan hanya soal menghancurkan program nuklir Iran atau hal semacam itu. Ia menginginkan perubahan rezim. Saya pikir, ia ingin membawa kembali putra Shah dengan bantuan AS untuk memadamkan neokonservatif Iran dan sampai mengakhiri zaman. Apa anskap Anda? Language is haze forward. It's one that's just new. Embrace. That was his goal, his strategic goal, and he failed. The regime survived. Rezim itu bertahan. Maksud saya, bukan hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan betapa sulitnya menjatuhkan pemerintahan Iran. Mereka tidak berbatasan langsung dengan Israel. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah perang rudal dan perang udara. Mereka memperlihatkan bentuk peperangan baru, perang rudal dan udara tanpa pertempuran nyata di darat. Jadi saya percaya Netanyahu merasa frustrasi dengan hal ini, dan dia akan mencoba lagi untuk mendorong Trump agar mendukung gelombang serangan baru terhadap Iran.
dan mungkin berupaya melakukan perubahan rezim, seperti yang saya pikir sedang mereka coba lakukan sekarang melalui protes di Iran, semacam kudeta lunak di sana. Jadi saya percaya itulah yang pada dasarnya perlu kita persiapkan. Dan ini tahun pemilu lagi, pemilu yang sangat penting pada bulan November. Again, this is a year of election, very important election in November. Trump cannot risk not supporting Israel. Trump tidak bisa mengambil risiko untuk tidak mendukung Israel. Ia tidak mampu untuk tidak mendukung Netanyahu di tahun pemilu. Semua orang Kristen Zionis, Protestan di selatan, wilayah Bible Belt, kaum Kristen evangelis, Protestan Baptis, mereka percaya pada apa yang disebut Zionisme Kristen. Mereka percaya bahwa mereka harus mendukung Israel, atau mereka akan masuk neraka. Mereka berpikir, mereka harus mendukung Netanyahu, atau Tuhan akan marah kepada mereka jika tidak. Dan Trump tidak bisa mengambil risiko itu di tahun pemilu. Ia membutuhkan dukungan, suara, dan semangat dari kaum Protestan konservatif, Kristen Zionis di wilayah selatan Amerika Serikat. Ia membutuhkan itu. Jadi jika Netanyahu mendorongnya, Trump akan memberinya lebih banyak dukungan dan lebih banyak serangan terhadap Iran. Trump will give him more support and more bombing of Iran. Prospek yang suram di hari ketiga tahun ini. Tapi itu analisis yang sangat bagus, benar-benar mendalam. Ron, kalau orang ingin ikuti Anda, kemana mereka harus pergi? Yes, they can follow me. Ya, mereka bisa mengikuti saya di Ron Aledo, mantan kontraktor CIA. Dan mereka juga bisa mengikuti saya di YouTube, Ron Aledo, mantan kontraktor CIA. Nama akunnya sama untuk YouTube dan X. Dan kapan saja, saya sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Very happy to be here with you today. Terima kasih, Itsin pistavi magastakan mga covered, and we're following stang to kulay descripsi da propang. Ron Alidu, terima kabalaris the thring. Sampai gets, sumbiang, selamat tinggal.